Dengan sisa hidupku. Kutukar untuk kesehatanmu. Dan kebahagiaanmu. Di wawancara keuangan hari ini, kami sangat terhormat bisa mengundang orang terkaya di kota Longcheng, Ketua Grup Wen Nona Wen Song. Beserta kekasihnya, pengusaha terkenal baru dari kota Jiangcheng Tuan Gu Jingcheng. Nona Wen Tuan Gu. Di hadapan jutaan penonton siaran langsung, saya mewakili para penonton ingin bertanya, setelah meraih pencapaian sebesar ini, siapa orang yang paling ingin kalian berterima kasih? Tentu saja mantan kekasih Wen Song. Wang Hao. Aku berterima kasih padanya saat aku menderita penyakit parah, membawa kabur semua tabungan kami, dan menghilang tanpa jejak. Aku berterima kasih padanya saat aku hampir mati di ranjang rumah sakit. Dia membawa wanita kaya yang dikencaninya. Untuk menghinaku, aku lebih berterima kasih lagi karena di saat aku paling putus asa dalam hidup. Dia meninggalkanku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan pria paling luar biasa di dunia ini? Gu Jingcheng. Ratu. Ratu. Wah. Bukannya aku sudah memberitahumu, dulu kamu tidak punya uang, jadi ginjal buatan yang kamu ganti adalah yang paling murah. Makanya sekarang kamu menderita uremia dan kegagalan organ total. Hidupmu hanya tersisa 3 bulan lagi. Kalau emosimu terus naik turun seperti ini, racun di seluruh tubuhmu akan menyebar, dan tidak akan sempat mengumpulkan 600.000 untuk mengganti ginjal buatan baru. Maka kamu pasti akan mati. 600.000 dari mana aku bisa dapat uang sebanyak itu? Kamu tidak punya, tapi dia punya. Ayo. Kalian mungkin belum tahu ya. Gu Jingcheng itu sama sekali tidak bisa berbisnis. Dulu dia itu pengemis yang memungut sampah di pinggir jalan. Lalu bagaimana caranya dia bisa memenangkan penghargaan, bahkan menjadi pengusaha terkenal baru di kota Jiangcheng? Presdir Wen menghabiskan 10 miliar penuh. Dan berhasil menciptakan seorang pengusaha terkenal. Kalau saja Wang Hao tidak mencampakkan Presdir Wen waktu itu, semua yang dimiliki Gu Jingcheng sekarang seharusnya jadi miliknya. Di seluruh kota Jiangcheng, bukan di seluruh provinsi Long. Mau angin dapat angin, mau hujan dapat hujan. Bahkan istri orang terkaya pun menuruti semua perkataannya. Kalau begitu si Wang Hao ini, benar-benar membuang semangka demi mengambil biji wijen. Pandangannya picik dan matanya buta. Kalau kau memberitahu Wen Song kebenaran yang sebenarnya, apa orang-orang ini masih akan membicarakanmu di belakang? Wen Song pasti akan membantumu. Tapi apa kau akan melepaskan bajingan itu begitu saja? Maksudmu membongkarnya? Iya, telepon dia. Tanyakan apa dia menyesal. Bongkar dirinya sendiri. Bongkar dia, telepon dia, bongkar dia. Baiklah. Sudah bertahun-tahun, aku juga ingin tahu apa dia benar-benar menyesal. Ayo cepat angkat teleponnya. Apa kau benar-benar ingin mati? Halo, ini Wang Hao. Tidak kusangka, selama 5 tahun penuh, aku tidak pernah berhasil meneleponmu. Kukira kau bukan hanya menghilang, tapi sudah menerima balasanmu. Sudah lama mengalami kecelakaan mobil. Sayang sekali. Itu benar-benar membuatku sedikit kecewa. Kau begitu mengharapkan aku cepat mati ya? Tentu saja. Kalau begitu selamat ya, keinginanmu terkabul. Aku akan segera mati. Apa katamu? Pinjami aku 600.000, percayalah. Aku masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Uang ini. Jangan pernah meminjamkannya uang. Kenapa? Wang Hao sekarang tahu kamu itu sumber uangnya. Sifatnya tidak akan pernah berubah. Dia mau terus menguras hartamu dan menipumu. Tapi aku sudah transfer uangnya ke dia. Apa? Uang 600.000 itu, anggap saja itu uang untuk membeli papan peti matinya. Bagus sekali Wang Hao, dengan uang 600.000 ini, aku akan segera mengatur jadwal operasi. Kamu pergi bayar biayanya. Soal kesalahpahaman ini tunggu saja sampai aku sembuh. Masih banyak waktu untuk menjelaskan. Cepat, klien besar rumah sakit kita sebentar lagi datang. Kita harus melayaninya dengan sangat baik. Jangan sampai menyinggungnya sama sekali. Ada apa di rumah sakit ini?
konglomerat Wen dan Tuan Gu sudah datang. Sini aku beritahu. Mereka berdua itu mesra sekali. Kudengar konglomerat Wen mau kontrol kesehatan. Tuan Gu bahkan membatalkan proyek puluhan juta demi menemani konglomerat Wen berobat ke rumah sakit kita. Tapi apa hubungannya denganmu? Tentu saja ada hubungannya. Benar kan kataku? Xian Nan. Kamulah pria brengseknya Presdir Wen itu, mantan pacarnya. Makanan boleh salah makan. Tapi ucapan tidak boleh salah bicara. Aku Wang Hao tidak pernah melakukan hal yang mengecewakan. Presdir Wen. Wang Hao. Kita sudah 5 tahun tidak bertemu. Kalimat yang barusan kamu ucapkan itu, apa itu penjelasanmu padaku? Apa hati nuranimu tidak sakit? Kamu jadi bisu, aku sedang bicara denganmu. Dulu kamu meremehkanku karena miskin, menggait wanita kaya itu, lalu pergi bersamanya. Kenapa hidupmu begitu menyedihkan? Jangan-jangan sudah dicampakkan oleh wanita kaya itu. Hidup menumpang pada wanita sampai seperti ini. Aku benar-benar malu untuk orang tuanya. Kalian semua diam. Wen Song, dengarkan aku baik-baik. Aku Wang Hao sama sekali tidak pernah kaya mendadak. Sayang, aku melakukan semua ini untuk menyelamatkanmu. Apa? 5 tahun yang lalu aku khawatir kamu tidak mau bertukar denganku. Wen Song, kamu kembali. Wen Song. Jadi aku mencari orang untuk berpura-pura menjadi wanita kaya. Dasar brengsek kamu. Sengaja putus denganmu. Membuatmu membenciku. Membuatmu menyerah. Agar tidak mencariku lagi. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa hidup dengan tenang sampai sekarang? Memiliki pencapaian seperti ini. Apa maksudmu? Ginjal kiri di dalam tubuhmu yang menyambung hidupmu itu. Pemilik sebelumnya adalah aku. Wang Hao. Wen Song. Demi kamu. Aku bertahan dengan ginjal buatan ini, selama 5 tahun ini. Tanganku tak bisa mengangkat beban, bahuku tak bisa menopang beban. Aku hanya bisa mengandalkan kerja serabutan untuk menghidupi diriku. Aku bahkan tidak bisa buang air kecil dengan normal. Aku hanya bisa memakai kantong urin ini. Menjadi pecundang yang diejek kemanapun aku pergi. Bagaimana mungkin? Semua orang boleh mengatakan aku salah. Tapi kamu Wen Song tidak boleh. Karena nyawamu ini, aku yang memberikannya. Wah, benar-benar plot twist yang luar biasa. Ternyata dia bukan orang jahat, melainkan penyelamat nyawa Presdir Wen. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Tentu saja semuanya bohong. Jin Cheng Hei, kenapa kamu datang? Kalau aku tidak datang, pacarku akan ditipu oleh seseorang. Aku tidak menipu. Kamu harus ingat, kondisi tubuhmu sangat tidak stabil. Begitu terkena kekuatan dari luar, racun di dalam tubuhmu bisa meledak kapan saja. Ini adalah jam tangan elektronik yang dapat mendeteksi tingkat ledakan racun dalam tubuh manusia. Totalnya ada 5 tingkat. Tingkat 1 mewakili ledakan ringan. Tingkat 2 mewakili tingkat sedang ya. Menurutku, Wang Hao, penyakitmu itu hanya pura-pura. Tapi ginjal buatan di tubuhnya. Itu palsu. Apa? Dia hanya ingin mendapatkan simpatimu dan menipumu demi uang. Makanya dia memasang barang palsu di tubuhnya. Kamu benar-benar bajingan. Kalau bukan karena ada polisi, aku hampir saja tertipu olehmu lagi. Kenapa? Aku tidak menipumu. Semua yang kukatakan itu benar. Benarkah? Coba kalian katakan, di dunia ini adakah pria yang demi pacarnya mendonorkan ginjalnya yang sehat untuk orang lain, dan hidup dengan ginjal buatan? Ada tidak? Mana mungkin ada orang seperti itu di dunia ini? Seberapa dalam cintanya itu? Kalau memang ada orang seperti itu, aku rela menjadi wanita dan menikahinya. Gu Juji, kamu tidak bisa melakukannya. Bukan berarti aku, Ma Er juga tidak bisa melakukannya. Dulu, aku juga pernah tulus mencintaimu. Dulu aku juga pernah tulus mencintaimu. Wang Hao, kamu sekarang berpura-pura mesra lagi.
Untuk dilihat siapa. 3 baris berarti parah, 4 baris nyawanya di ujung tanduk, 5 baris pasti mati. Kamu pikir aku benar-benar akan percaya pada pengkhianat sepertimu, untuk menyelamatkanku, mendonorkan ginjal untukku? Tentu saja percaya. Kecuali matahari terbit dari barat jadi. Kamu tetap tidak percaya kan? Tentu saja tidak percaya. Kamu jangan pura-pura lagi. Sekalipun kamu berpura-pura dengan sangat baik, aku tidak akan pernah mempercayaimu lagi. Saat itu tiba kau harus datang. Aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri. Menikahi gadis yang kau campakkan. Tenang saja. Aku akan menggantikanmu merasakan betapa nikmatnya si bunga idaman ini. Ah. Ayo kita pergi. Oh. Oh oh oh, oh oh. Wang Hao. Wang Hao perawat-perawat. Dokter Zhou, kondisi pasien semakin memburuk. Kondisi tubuhnya sekarang meskipun sudah berhasil diselamatkan, tetapi organ tubuhnya sudah mengalami kegagalan fungsi yang parah. Usianya berkurang 1 bulan lagi, harus segera dioperasi. Tapi jika operasinya dipercepat, harus membayar biaya operasi tambahan sebesar 300.000. Mobilku ini sepertinya masih laku 300.000. Operasi saja dia dulu. Apa Dokter Zhuang? Anda sedang bercanda. Wang Hao ini bukan siapa-siapa Anda. Apa Anda perlu berbuat sejauh ini? Dia pasienku. Aku tidak bisa hanya diam melihatnya mati di ranjang rumah sakit. Tidak boleh. Uang ini sama sekali tidak boleh membuat Dr. Zhong mengobatiku. Selama masih ada harapan, aku harus menyelamatkannya. Ayo jalan. Aduh, orang ini bisa pergi kemana? Hei! Ada satu hal aku mau merepotkanmu lagi. Bisakah? Pinjamkan aku 300.000. Uang bisa kupinjamkan padamu, tapi kamu harus datang ke kamar nomor 7 KTV di Hao. Ambil sendiri langsung. Sayang bukannya kamu paling benci bajingan itu. Kenapa kamu masih memanggilnya ke sini? Aku tidak pernah lupa. Bagaimana bajingan itu dulu dengan mudahnya meninggalkanku. Mana mungkin aku melepaskannya begitu saja. Lalu kamu ini. Asalkan dia berani datang, aku pasti akan membuatnya sangat menyesal. Aduh, gawat-gawat di mana orangnya? Jam tangannya itu. Terpasang perangkat lunak dari rumah sakit kita, untuk memantau kondisi fisik pasien. Ada chip pelacaknya juga kemana dia pergi. KTV di Hao. Yo! Kamu benar-benar berani datang ya? Aku sudah datang. 300.000 yang kau janjikan padaku. Tapi ini $30 yang bagus. Selanjutnya, kamu tidak boleh menyentuh alkohol setetes pun. Kalau tidak, ginjal buatanmu tidak akan sanggup menahannya, dan akan langsung rusak di tempat. Aku tidak bisa minum alkohol. Kalau kamu tidak minum. Jangankan 300.000 ini tidak ada, bahkan 600.000 yang diberikan Wen sebelumnya kembalikan semuanya padaku. Minum atau tidak? Nona Wen. Anda yakin mau menyuruhku minum arak ini? Kalau aku meminum arak ini, Anda akan menyesal. Kenapa aku harus menyesal? Bukankah hanya minum sedikit arak saja? Lagi pula tidak akan mati. Minum. Minum ayo minum minum ayo minum ayo minum ayo. Dr. Wen Song secara khusus sudah berpesan padaku untuk tidak minum alkohol sama sekali. Kalau tidak aku bisa mati. Karena aku memakai organ buatan. Tubuhku sama sekali tidak bisa memproses alkohol. Kalau minum terlalu banyak aku akan keracunan alkohol. Wang Hao, aku sudah lama memperingatkanmu.
Carilah alasan yang lebih masuk akal. Jangan lagi memakai alasan ganti ginjal. Hal yang mustahil terjadi itu untuk mengujiku. Sepertinya dia masih tidak percaya padamu. Sekarang kamu hanya punya dua pilihan. Habiskan sebotol arak ini. Atau enyah dari sini. Minum atau tidak? Baik. Aku minum. Ada apa ini, Wang Hao? Kenapa konsentrasi racun dalam darahnya meningkat begitu cepat? Detak jantungnya juga cepat sekali. Dia minum alkohol. Pak sopir, ayo lebih cepat. Sebotol arak ini sudah habis. Dia mau memberiku 300.000. Kan sudah kubilang. Dia itu pura-pura sakit. Betul sebotol anggur merah ini dihabiskan begitu cepat. Dia jauh lebih kuat minum daripadaku. Hebat sekali minumnya. Bawa lagi arak kemari. Gu Jingcheng. Apa maksudmu ini? Habiskan semua arak ini. Uangnya akan kutambah. Aku panggil polisi. Kamu. Ini ada lebih dari 10 botol arak. Ada yang merah, ada yang putih. Bagaimana kalau sampai ada yang mati? Kalau sampai ada yang mati, aku yang tanggung jawab. Tapi kalau kamu tidak minum. Jangan harap kamu bisa mengambil uang ini sepeser pun. Jadi ini juga maksudmu kan? Tentu saja. Baiklah. Dulu itu. Anggap saja aku sudah buta. Sampai mati-matian menyelamatkanmu. Semua yang terjadi hari ini adalah karmaku. Karma. Minum. Minum. Dua. 3, 4. 1 senar 1 dawai. Pak sopir, tolong lebih cepat. Ya. Hei. Ayo kita lanjut minum. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tidak sanggup minum lagi. Kalau aku minum lagi, aku bisa mati. Kulihat kondisinya tidak seperti pura-pura. Ginjalnya mungkin benar-benar bermasalah. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Beri dia uang dan biarkan dia pergi. Paman Bensang. Aku yang memanggilnya kemari. Tujuannya adalah untuk menghukumnya atas kesalahan yang dia lakukan padamu dulu. Tapi, Kalau ginjalmu itu pemberiannya, aku akan makan meja ini di tempat. Seandainya ginjalmu itu pemberiannya, aku akan langsung makan meja ini di tempat. Jinjeng, Kau pantas menerimanya. dibandingkan dengan penderitaanku dulu, hukuman ini masih tergolong ringan. Lanjutkan minum. Aku benar-benar tidak sanggup. Tidak sanggup. Aku bantu kau. Sekarang mau minum atau tidak bukan lagi keputusanmu. Minumlah. Minum. Wang Hao. Wang Hao. Kamu jangan sampai kenapa-napa, Wang Hao. Bukannya bilang tidak bisa minum malah dihabiskan semua. Kak Wu tidak menyesal seumur hidup ini.
Bro, aktingmu bagus juga ya. Bahkan bawa salju buatan segala. Akting begini sayang sekali kalau tidak dapat Oscar. Kak napas dan detak jantung di mobil semuanya hilang. Bagaimana mungkin? Wang Hao. Wang Hao. Kamu kenapa? Presiden Wen, apa kamu masih punya hati nurani? Ginjal kanannya sudah lama rusak. Dia juga mendonorkan ginjal kirinya untukmu. Dia sama sekali tidak boleh menyentuh alkohol. Kalian malah menyuruhnya minum. Dia bisa mati. Tidak mungkin. Wang Hao mendonorkan ginjalnya untukku. Kak Wu. Dia bisa sebaik itu. Wen Song, buka matamu dan lihat baik-baik. Saya adalah dokter yang menangani Wang Hao. Dulu dialah yang mendonorkan ginjal kirinya kepadamu. Saya bisa membuktikan semua yang dia katakan itu benar. Wang Hao akan mati karenamu. Memangnya kenapa kalau dokter yang menangani? Jelas-jelas cuma pura-pura. Tutup mulut anjingmu itu. Kalau bukan karena kamu tidak mendengarkan nasihatku, malah memaksa Wang Hao minum, bagaimana mungkin dia celaka seperti ini karenamu? Rasakan. Kamu sekarang antar Wang Hao ke alam baka. Tidak ada waktu meladenimu. Aku. Kalau sampai Wang Hao kenapa-napa, Bukan cuma kamu seorang Gu Jincheng. termasuk teman-teman bajinganmu yang ikut meramaikan ini model. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Ratu. Kak Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tadi melihat dari sikap Tuan Wen, jelas dia masih punya perasaan pada ratu itu. Kalau sampai kehilangan kasih sayang Tuan Wen, bukankah dalam semalam dia akan kembali menjadi pengemis seperti dulu, miskin dan melarat, sama sekali tidak punya apa-apa. Cara sang putri kurasa kalian semua tahu. Kalau sampai dia benar-benar mati, bukankah kita semua harus ikut dengannya, dikubur hidup-hidup bersamanya? Feng Feng. Kau harus menciumku sekali, Feng Feng. Kemarilah. Berani melompat di atap bersamaku. Wanita. Kali ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Wang Hao, kau akhirnya sadar. Untung saja kau cepat dilarikan ke rumah sakit untuk diselamatkan. Aku juga mencari dokter terbaik di seluruh negeri untuk memeriksamu. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu lagi seumur hidupku. Di dalam mobil. Bukankah sebelumnya kau selalu yakin aku pura-pura sakit? Sekarang kau malah berakting penuh perasaan seperti ini. Ratu, sekarang kau berakting penuh perasaan seperti ini. Untuk siapa kau tunjukkan, Ratu? Ratu, aku tahu aku salah. Salah di mana? Aku yang tidak tahu berterima kasih. Kau menukarkan satu-satunya tubuh sehatmu untukku. Agar aku bisa hidup. Tapi aku malah membalas kebaikanmu dengan kejahatan dan menghinamu. Aku bahkan membiarkan Gu Jincheng memaksamu minum arak. Dan hampir saja membunuhmu. Kau sadar tidak kalau kau salah? Aku benar-benar salah. Lalu kau dan Gu Jincheng. Kalau bukan karena bajingan itu yang memutarbalikkan fakta, aku tidak akan pernah menghapusmu. Aku akan putus dengannya sekarang juga. Lalu aku akan mencarikanmu dokter terbaik, mengganti ginjal yang terbaik, menyembuhkan penyakitmu. Dengan begitu kita bisa bersama selamanya. Tidak berpisah lagi ya. Baik. Kalau begitu aku memaafkanmu. Gu Jincheng, aku bahkan belum sempat mencarimu. Untuk apa kau datang ke sini? Dengarkan penjelasanku, aku datang untuk mengungkap wajah asli si penipu Wang Hao ini. Siap, laksanakan. Bawa orangnya kemari. Lepaskan aku. Apa yang kalian lakukan, Dr. Wang Hao? Ini semua adalah foto pribadi Wang Hao dan Dr. Zhuang Xinyan.
Ini apa? Di dalam foto ini, terlihat bahwa Wang Hao dan Dr. Zhuang Xinyan memiliki hubungan terlarang. Aku bahkan curiga. Dr. Zhuang membantu Wang Hao memalsukan catatan medisnya. Bahkan berpura-pura sakit. Omong kosong apa yang kau katakan? Apa untungnya bagiku melakukan semua ini? Tujuanmu tentu saja bersekongkol dengan Yiki untuk berpura-pura transplantasi ginjal. Menggunakan alasan sakit untuk menipu Wen Song demi sejumlah besar uang. Lalu menipunya sekali lagi. Polisi sialan kau memfitnah seenaknya. Wang Hao. Sampai kapan kau akan terus membohongi dirimu sendiri? Ayolah. Mendengarkan apa darimu? Mendengarkanmu terus berdalih, mendengarkanmu terus mengarang kebohongan, lalu membiarkanku dengan bodohnya mempercayaimu sekali lagi. Percaya bahwa kau benar-benar sudah berubah. Lalu kau menipuku sekali lagi kan? Benar. Aku tidak menipumu. Semua yang kukatakan itu benar. Jangan bicara lagi. Sekarang setiap kali aku mendengar kau bicara, aku merasa muak, aku tak mau dengar. Oh ya, uang 600.000 yang kau pinjam dariku harus sudah ditransfer ke rekeningku sebelum jam 12 hari ini. Kalau tidak, aku tidak akan segan menempuh jalur hukum, membuatmu membusuk di penjara seumur hidupmu. Ah, Kau tidak apa-apa, tidak apa-apa. untuk sementara ini aku belum akan mati. Dulu kenapa kau bisa jatuh cinta padanya? Benar-benar omong kosong. Dia tidak bisa melihatnya, ya begitulah. Bahkan kau saja bisa melihatnya. Wanita yang pernah kuselamatkan dengan mempertaruhkan nyawaku. Justru tidak mau mendengarkan satu kata pun penjelasanku. Hari ini dia hanya melihat sekilas. Dan langsung mengira aku membohonginya. Biar aku yang jelaskan padanya. Tidak ada gunanya, aku sangat mengenal sifat Wen Song. Sekali dia sudah meyakini sesuatu, dia tidak akan mudah mengubah pikirannya. Tapi penyakitmu ini tidak bisa ditunda lagi. Sebelumnya mereka memaksamu minum alkohol. Kau bisa selamat karena pertolongan yang tepat waktu. Sekarang kondisi tubuhmu semakin memburuk. Tadinya sisa waktumu masih 2 bulan. Sekarang kurang dari 20 hari. Setiap hari operasinya ditunda. Risiko kegagalannya akan semakin besar untukmu. Lalu aku bisa apa lagi? Tanpa uang aku hanya bisa pasrah menunggu mati. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkan pasienku karena tidak punya uang untuk berobat sampai mati di meja operasiku. Ayo ambil ini. Dokter Zhao. Kau ini apa-apaan? Ini rumahku di kampung halaman. Harganya sekitar 600.000. Jual saja rumah ini untuk biaya operasimu. Kenapa bengong saja, cepat ambil. Tidak bisa, Dokter Zhao sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak bisa membiarkannya menjual rumahnya demi aku. Ambillah. Dokter Zhuang. Niat baik Anda saya hargai. Tetapi orang tuaku sudah membantuku mengumpulkan biaya operasi. Sungguh. Tapi seingatku di formulir pendaftaran pasien tertulis, dia seorang yatim piatu. Aku hanya merasa ini bagus. Wang Hao, kau berani-beraninya datang kemari. Cepat katakan soal utang 600.000 pada Wen Song kami. Kapan kau berencana membayarnya? Aku tidak berencana membayarnya. Apa? Beri aku 300.000 lagi, Wen Song. Bagaimana kalau kita anggap lunas semua masalah kita? Orang kalau sudah tidak punya muka, benar-benar bisa melakukan apa saja ya? Dulu kaulah yang mencampakkanku. Membohongiku kalau kau sakit. Ingin merusak hubunganku dan Jing Chen. Aku bahkan belum menagih utangmu padaku. Beraninya menindas Wen Song kami, Hu. Seenaknya saja kau bilang lunas begitu saja. Lalu kau mau bagaimana? Presdir ini akan berbaik hati. Utangmu yang sebelumnya tidak perlu kau bayar. Apa yang kau katakan itu benar? Aku hanya mau kau menjadi sekretaris pribadiku. Sehari ku bayar 100.000. Cukup bekerja 3 hari kau bisa mengumpulkan uang untuk operasi lebih awal. Jadi kau mau atau tidak? Setuju. Benar saja, di matanya sekarang hanya ada uang. Kalau begitu sebagai sekretaris pribadi Wen Song, kau harus menjalankan tugas sebagai seorang sekretaris. Aku dan Wen Song tiba-tiba bersemangat. Ingin melakukan sesuatu di sini. Sini. Pergi belikan aku sekotak pengaman. Apa katamu? Ku bilang suruh kau belikan aku kenari.
Kau tuh Lia. Tidak dengar ya? Tidak mau pergi ya? Kalau begitu sekarang juga aku pecat kamu. Jangan harap kamu dapat sepeser pun dariku. Uang atau harga diri? Kamu pilih sendiri. Tentu saja mau uang. Tanpa uang aku hanya bisa hidup 20 hari lagi. Pergi. Jelas-jelas kamu tidak pernah memakai wanita cantik itu. Kenapa justru menyuruhnya merangkak? Aku hanya ingin membantumu melampiaskan amarah. Sengaja mempermalukannya. Ini kantor tidak pantas. Hitung-hitung waktunya. Dia seharusnya sudah ada di luar pintu sekarang. Kalau dia mau uang, suruh dia dengarkan baik-baik di depan pintu. Kalau tidak jangan harap dapat sepeser pun. Aku akan biarkan dia mendengarkan dengan saksama. Kebetulan aku juga bermaksud begitu. Presiden Wen, apa kamu masih Presiden Wen yang kukenal dulu? Tunggu sebentar. Ibuku bilang tidak boleh. Malam pertama harus disimpan untuk malam pernikahan. Kalau begitu biarkan aku melihatnya mati di depan mataku sendiri. Dengan begitu aku baru akan percaya padanya. Permaisuri. Kamu. Permaisuri, kau masih punya muka untuk tetap di sini. Suara kami tadi begitu keras kau bisa menahannya. Tidak pergi kau benar-benar bahan yang bagus untuk jadi pecundang. Aku butuh uang untuk berobat. Kalau aku pergi, bagaimana bisa mengumpulkan 300.000 untuk operasi? Kamu benar-benar sakit. Kamu akhirnya mau percaya padaku. Tentu saja aku. Tidak percaya. Kalau kamu masih mau terus berpura-pura sakit untuk mendapat simpati kami, ingin merusak cinta sejati antara aku dan Jincheng, maka kau. Kalau begitu jangan harap. Baiklah, apa yang kalian katakan itu benar, aku tidak sakit. Baiklah, sekarang aku harus dinas keluar kota beberapa hari. Urusan dia kuserahkan kepadamu. Aku mau kamu pakai segala cara untuk mempermalukan dia. Usir dia, jangan harap dia bisa ambil sepeser pun dariku. Karena dia sama sekali tidak pantas. Baiklah. Kamu kesini, dia mau main-main apa lagi? Ku bilang kesini ya kesini saja. Menurutlah kamu percaya atau tidak, aku akan pecat dia atas nama Pak Wen. Ini adalah ah. Astaga. Tuan Gu. Perbuatanmu ini keterlaluan sekali. Kalau aku keterlaluan memangnya kenapa? Kalau tidak tahan cepat mengundurkan diri saja. Terima saja dengan patuh. Sekretaris Song kemari sebentar. Presdir Lu, kali ini ada perintah apa lagi? Pergi urus sekretaris Wang kita ini.
Atur pekerjaannya selanjutnya baik-baik. Dasar menyebalkan. Pastikan dia benar-benar menunjukkan nilainya sebagai Dongli. Sekretaris Jenderal Song, Anda tidak sedang bercandakan. Anda menyuruh saya sendirian memindahkan semua air ini ke lantai 28. Dan tidak boleh pakai lift. Lift perusahaan sedang rusak. Tapi tadi saya jelas-jelas melihat liftnya baik-baik saja. Kenapa giliran saya mau pakai malah rusak? Disuruh angkat ya angkat saja. Kenapa banyak omong sekali? Kalau tidak mau angkat kinerjamu akan dipotong. 1 galon tidak diangkat denda 10.000. Pikirkan saja sendiri. Dr. Gao, laporan pemeriksaan fisik terbaru Wang Hao sudah keluar. Kondisinya sekarang sangat berbahaya. Semua organ tubuhnya gagal berfungsi dengan cepat. Tubuhnya sudah tidak bisa beraktivitas normal lagi. Hanya bisa berbaring di tempat tidur. Kalau tidak nyawanya akan terancam. Ah. Sayang. Beberapa hari ini, aku sudah melakukan sesuai perintahmu, menyiksa Wu Wang Hao dengan berbagai cara, tapi dia tidak mau pergi. Bagaimana ini? Tidak. Kalau sampai Wen Song tahu hubungan kita akan tamat. Soal Wang Hao si bocah tengik itu. Bantu aku ajak dia ke kafe di bawah. Cari cara untuk mengatasinya. Sekretaris Jenderal Song bilang kamu mencariku. Sebenarnya aku sudah lama tahu ginjal Wen Song itu kamu yang donorkan. Dan semua yang kamu katakan juga benar. Brengsek. Aduh. Kenapa? Kamu jelas-jelas tahu semuanya. Kamu masih sengaja merayu Wen Song, menyiksaku seperti ini. Sungguh. Aku hanya ingin tahu di dalam hatinya, kamu yang penting atau aku yang penting. Dia lebih mendengarkan siapa. Jelas sekali aku menang. Aku juga tahu kamu akan segera mati. Harus segera mengganti ginjal buatan. Aku juga tahu kamu akan segera mati. Harus segera mengganti ginjal buatan. Ini pun kamu tahu, Ruoshi. Apapun yang kamu lakukan, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kubunuh kau. Permaisuri. Apa yang mau kamu lakukan pada Jin Cheng? Aku baru pergi 2 hari. Begini caramu menindas Jin Cheng. Aku tidak jangan berbalik. Dia melakukannya karena cemburu padaku. Dia bahkan mau memukulmu. Aku tahu Kak Hao tidak menyukaiku. Sekarang juga kembalikan posisi pacarmu padanya. Tidak akan memengaruhi hubungan kalian. Siapa bilang aku masih punya perasaan pada Wang Hao? Sekarang aku berharap dia mati saja. Bawa dia kurung di ruang gelap di villa. Jangan beri makan, jangan beri minum. Putuskan air dan listriknya selama sehari semalam. Biar dia sadar diri. Dan dapat pelajaran. Kulihat apa dia masih berani menindas polisi lagi. Jangan diputus. Ginjal buatanku ini harus diisi daya setiap 12 jam sekali. Kalau listriknya putus aku bisa mati. Oh. Kalau begitu mati saja sana. Bawa pergi. Mama menderita karena aku. Sebagai gantinya, aku akan bawa Mama ke dealer mobil sekarang. Mau yang harganya jutaan atau puluhan juta. Semua akan kubelikan untuk Mama. Hao sudah kubilang. Kamu tidak akan pernah bisa melawanku. Dari mana arloji ini? Pasien bermarga Wang bilang ini dari Vande. Untuk disimpan gawat. Akan terjadi sesuatu. Inspektur Wen, apa kau melihat Wang Hao? Dia sudah kukurung. Minggir. Inspektur Wen, apa kau tahu ginjal Wang Hao itu buatan? Harus diisi daya setiap 12 jam sekali. Aku tahu. Kalau begitu, kenapa kau tidak cepat melepaskannya? Nyawanya bisa melayang. Tanpa dia, apa kau bisa selamat? Ratu sama sekali tidak sakit. Selain itu, dikurung sehari semalam tidak akan kenapa-kenapa. Aku hanya memberinya peringatan kecil.
Sebaiknya kau jangan ikut campur atau apa? Bukankah mulai hari ini pacarmu ini jadi simpananku? Wanita kaya yang dulu memelihara Wang Hao. Siapa yang bilang aku wanita kaya? Aku seorang petugas kebersihan yang mulia. Bagaimana ini mungkin? Dulu kalau bukan karena pacar kecilmu itu, yang menyuruhku berpura-pura jadi wanita kaya, dan berpura-pura putus denganmu, apa kamu Wensu bisa seperti sekarang? Ini tidak mungkin. Kamu bohong kan? Ini video yang kurekam saat aku kebetulan sedang menyapu jalan. Waktu aku lewat di depan kedai kopi. Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama. Yang mati adalah dia, atau kamu yang penting. Aku hanya ingin tahu di dalam hatinya. Kamu yang lebih penting atau aku yang lebih penting. Pada dasarnya siapa yang jadi pemenangnya? Tidak mungkin. Kamu bohong, kamu selalu mengira kan, kalau dulu dialah yang membawa kabur semua uangnya, membuatmu tidak punya uang untuk operasi. Memangnya kenapa? Itu juga si bodoh itu yang membohongimu. Dia kemudian menyumbangkan uang itu ke badan amal, agar kamu bisa bertahan hidup. Semua ini salahku. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak melepaskan orang itu, bisa ada yang mati. Kamu bisa kehilangannya kapan saja. Cepat kemari. Lepaskan dia segera, lepaskan dia segera. Tapi Presiden Wen mengurungnya di villa yang ada di pinggir kota itu. Sama sekali tidak ada yang menjaga. Kalau begitu cepat siapkan mobil. Aku akan ke sana sekarang. Mesin ginjal buatan, baterai lemah, harap segera isi daya. Baterai lemah, harap segera isi daya. Bai Song. Kali ini, aku sama sekali tidak akan memaafkan. Berapa lama lagi sampai? Masih 100 km lagi, setidaknya 50 menit. Tapi jantung buatannya akan mati dalam setengah jam. Pak, tolong lebih cepat lagi, cepat. Lebih cepat lagi. Daya habis perangkat mati. Hao, kamu harus menungguku. Di mana kok tidak ada? You. This is the one. I feel illus myself. Nadi karotis tidak berdenyut, detak jantung berhenti. Hao, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Hao. Buka matamu. Buka matamu dan lihat aku. Hao. Hao. Wang Hao, aku mohon padamu. Kamu harus bertahan. Wang Hao, bertahanlah sebentar. Hao, kamu bertahanlah. Keluarga dilarang masuk. Hao. Maaf, pasien gawat darurat. Keluarga dilarang masuk, jangan. Jangan. Ah, kenapa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Ah. Ah, Russell. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Ah. Nenek. Jangan berteriak lagi. Tamparan tadi itu aku yang memukulmu mewakili Wang Hao. Kenapa kamu begitu tidak punya hati, lebih rendah dari binatang? Kamu tahu tidak, dia bahkan tidak menginginkan nyawanya demi menyelamatkanmu. Bagaimana bisa kamu begitu tega padanya? Kamu ini keterlaluan. Biar aku sendiri. Tamparan ini. Seharusnya aku menamparkan diriku sendiri. Aku membiarkan orang yang begitu mencintaiku menemaninya sampai ke titik ini. Sungguh tidak sepadan. Kamu baru sadar sekarang, menyesal pun sudah terlambat. Ahau, sampai seperti ini. Semua ini salah Gu Jingchen. Aku akan cari Gu Jingchen sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu siapa aku?
pengusaha terkenal di kota Jiang. Direktur kalian adalah pacarku. Sentuh aku sehelai rambut saja. Dia tidak akan melepaskan kalian. Pak Luo. Di mana Mandy? Aku yang menyuruh mereka datang. Bukankah kamu sedang dinas keluar kota? Kenapa buru-buru pulang? Apa kamu merindukanku? Tentu saja. Aku sangat merindukanmu. Aku rindu padamu. Pergi. Mati sana. Lepaskan. Hentikan. Kenapa bisa jadi begini? Kenapa kamu memukulku? Jangan pura-pura lagi. Aku sudah tahu semua yang kamu lakukan pada Wang Hao. Kenapa padahal orang yang paling kamu cintai adalah aku? Kenapa kamu tega memukulku demi si bajingan Wang Hao itu? Ah, Gu Jingchen. Bukankah kamu ingin membuktikan siapa yang lebih kamu cintai antara aku dan Wang Hao? Apa kamu lupa? Biar ku beritahu itu karena kamu sama seperti Wang Hao. Kalian berdua punya tahi lalat di ujung hidung. Jadi kamu hanyalah seorang pengganti yang kucari saat aku merindukan Wang Hao. Apa yang mau kamu bandingkan dengannya? Dengarkan suara mereka. Mereka percaya padamu. Jika kamu mau pergi ke sini. Pak Wen, apa yang sedang kamu lakukan? HMPH, bukankah kamu paling suka memutarbalikkan kebenaran dengan omong kosongmu? Sekarang juga akan kucabut semua gigimu. Kulihat bagaimana lagi kamu bisa mencelakai orang. Aku tidak mau. Ini bukan terserah kamu. Maafkan aku kali ini. Beri aku satu kesempatan lagi, Pak Wen. Ah. Mulai hari ini. Mulai sekarang disinilah rumah barumu. Selanjutnya kamu akan tinggal bersamaku. Kita mulai dari awal lagi ya. Kamu tunggu aku sebentar di ruang tamu. Masa depan. Tapi apa aku masih punya masa depan? Dokter Zuang. Kondisi pasien sekarang benar-benar aneh. Begitu berhasil diselamatkan dia langsung makan 3 ekor bebek panggang. Padahal saat Kian-Kian baru dibawa kembali jantungnya sudah berhenti. Hampir saja tidak tertolong. Tapi lihat sekarang wajahnya merona. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya ginjalnya sudah mengalami gagal parah. Mengganti dengan ginjal buatan pun tidak akan menolong. Maksud dokter. Saya khawatir ini hanya pancaran terakhir sebelum meninggal. Aku terima takdirku. Waktuku tinggal 3 hari. Hao. Di dalam kotak ini. Semuanya adalah hadiah yang pernah kamu berikan padaku. Ini adalah kencan pertama kita. Boneka beruang yang kamu berikan padaku. Dan ini adalah foto pertama kita berdua. Kamu benar-benar menghancurkan hatiku. Saat hidupku tinggal menghitung hari. Kamu malah masih menekankan. Dulu. Kita punya begitu banyak kenangan indah. Kita dulu saling mencintai. Maafkan aku ya. Biarkan aku menebus kesalahanku padamu. Kita kembali bersama lagi. Sekarang mau menebus kesalahanmu. Sudah terlambat. Wang Hao. Kalau kamu tidak ada urusan lain, aku pergi dulu.
Ah Hao. Jangan pergi, aku mohon padamu. Beri aku satu kesempatan terakhir lagi. Aku sangat mengenalnya. Sifatnya angkuh. Dia tidak akan pernah merasa dirinya salah baik dulu maupun sekarang. Apalagi merendahkan diri untuk memohon padaku, Ah Hao. Kecuali jika terpaksa. Hanya jika aku berusaha memaafkannya. Aku mohon padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Maafkanlah aku. Barulah dia berani meminta. Baiklah. Aku memaafkanmu. Kamu benar-benar memaafkanku. Kalau begitu mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Karena kita satu keluarga. Ada satu hal yang ingin ku minta darimu. Gu Jingcheng, kenapa kamu datang? Aku tahu kakak ipar tidak akan menyambutku. Aku pergi sekarang juga tunggu. Kamu panggil aku apa kakak ipar? Kamu panggil aku apa kakak ipar? Benar, 3 hari yang lalu. Aku sudah mengakui Gu Jingchen sebagai adik angkatku. Jingchen dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Kami juga punya perasaan. Meskipun tidak bisa menjadi suami istri lagi, tapi dia bisa menjadi adik angkatku. Dugaanku benar lagi. Mulai sekarang dan seterusnya, kita adalah satu keluarga. Masalah di masa lalu biar aku yang putuskan. Semuanya dianggap lunas. Sebagai keluarga lupakan saja semuanya ya. Kakak ipar. Karena kita semua sudah keluarga, ada satu hal yang ingin aku minta tolong coba katakan. 3 hari yang lalu aku mematahkan kedua kakiku sendiri. Aku pergi ke rumah sakit untuk periksa. Dokter bilang aku menderita gagal ginjal akut. Aku butuh transplantasi 1 ginjal. Kebetulan sampel darah Tuan Wang yang ada di rumah sakit sangat cocok dengan Tuan Gu. Adalah pendonor ginjal yang paling cocok. Memangnya ada hal sekebetulan ini di dunia? Kau kebetulan sakit. Dan kandidat terbaik untuk mendonorkan ginjal padamu, kebetulan adalah aku. Sekarang siapa yang tidak tahu, 1 ginjalku sudah rusak, 1-nya lagi sudah kudonorkan untuk Sir Wen. Aku bertahan hidup hanya dengan ginjal buatan. Kalau kalian mau aku mati katakan saja terus terang. Tidak perlu berbelit-belit begini. Wang Hao, jangan kau ganggu Jingchen. Dia sekarang masih sakit. Hah? Lalu aku tidak. Tuan Wang tentu saja tidak. Ini adalah laporan pemeriksaan kesehatan terbaru Tuan Wang. Dokter bilang Tuan Wang terlahir dengan 3 ginjal. 3. Benar, ginjal kanan Anda. Dalam istilah medis disebut ginjal ganda. Artinya di dalam tubuh Anda masih ada 2 ginjal. Walaupun 1 diambil untuk orang lain, nyawa Anda tidak akan dalam bahaya. Ah Hao, asal kau setuju mendonorkan ginjal untuk Jingchen. Setelah operasi aku akan langsung menikah denganmu. Aku akan memutuskan semua hubunganku dengan Gu Jingchen. Seumur hidup ini tidak akan saling bertemu lagi. Baiklah. Aku setuju dengan kalian. Kau benar-benar setuju. Kalian masih punya permintaan lain, sekalian saja katakan sekarang. Aku akan setuju semuanya. Untuk memudahkan pemulihan. Boleh tidak 3 hari ini aku tinggal bersama kalian? Boleh. Aku sudah terbiasa tidur di kamar utama, kakak ipar. Kalau begitu tolong kamu tidur di kamar sebelah ya, Tapi aku takut gelap kalau pulang malam. Aku mau Kak Wensong menemaniku tidur. Boleh ya? Boleh. Aku setuju semuanya. Kalau tidak ada apa-apa lagi, aku pergi dulu. Ah. Kak Hao pandai sekali bicara ya. Rasanya ada yang tidak beres. Kalau menurut sifatnya yang dulu, dia pasti akan membuat keributan besar. Apa aku tidak tahu kondisi tubuhku sendiri? Kalau aku benar-benar punya tubuh ketiga, maka selama 5 tahun ini, bagaimana mungkin aku hidup menderita seperti di neraka?
Aku dan Jing Chen sudah putus. Mulai sekarang, aku dan dia tidak punya hubungan apa-apa lagi. Hanya sebatas kakak dan adik angkat. Putus. Kau sudah berkali-kali mengkhianatiku. Aku sudah muak sejak lama. Kalau begitu, semua jejak yang menjadi bukti cinta kita. Mari kita bakar habis tanpa sisa. Dan kubur dalam-dalam cinta kita. Haha. Pelankan suaramu, bagaimana kalau Ahau dengar? Kak, beri aku sekali lagi ya. Lagi pula setelah 3 hari kau tidak akan melihatku lagi. Aduh, aku menyerah padamu, baiklah. 3 hari aku hanya bisa hidup 3 hari. Selama beberapa hari ini, apapun yang kalian lakukan, aku tidak akan peduli. Kalau tidak begini, bagaimana bisa membuat Tuan Wen menyesal seumur hidupnya? Membuat Gu Jingcheng mendapatkan balasan yang setimpal. Ratu. Kamu sedang apa? Bukan apa-apa. Hanya membakar beberapa barang yang tidak berguna. Kenapa aku merasa ada sesuatu? Perlahan-lahan pergi meninggalkanku. Apa yang ada di lehermu ini? Ah, Mungkin digigit nyamuk. kalau begitu ingat oleskan sedikit minyak telon. Astaga, dasi ini adalah edisi terbatas global. Harganya lebih dari 800.000. Jing Chen, baguslah kalau kamu suka hadiah ulang tahun ini. Suka dong. Aku ingat kakao hari ini juga ulang tahun kan? Hadiahnya mana? Aku lupa membelinya, tapi lain kali aku pasti akan memberikannya padamu. Baiklah. Kalian benar-benar tidak pernah melewatkan satu hari pun. Ahau, perusahaan ada proyek yang sangat mendesak. Memintaku pergi ke luar negeri selama sebulan. Operasi kecil hari ini aku tidak bisa menemanimu. Tapi kamu tenang saja, sebulan lagi aku akan kembali ke sini. Kita akan langsung menikah dan mengadakan pesta pernikahan. Baiklah, kamu pergilah dengan tenang. Semoga selamat sampai tujuan. Sampai jumpa, ingat tunggu aku di rumah. Kakak ipar. Sayang sekali kita tidak punya kesempatan untuk bertemu lagi di kehidupan ini. Bibi Wang. Wang Hao, mana Tuan Wang? Sudah sebulan tidak pulang ke rumah. Wang Hao tidak mungkin masih marah padaku kan? Benar Tuan Wen, ini adalah surat yang ditulis oleh rumah duka untuk Anda setelah Anda pergi. Omong kosong. Di rumah ini tidak ada yang meninggal. Apa urusannya dengan rumah duka? Kremasi orang. Ratu, tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Lin Zhongye angkat teleponnya. Dokter Chen, aku baru saja ingin mencarimu. Di rumahku ini, kenapa bisa tiba-tiba muncul surat kremasi jenazah? Dan yang dikremasi adalah Ahau. Kekasihmu, waktu diantar ke sini sebulan yang lalu dia sudah meninggal. Pasti ada yang salah. Mana mungkin itu Ahau? Aku akan mencarinya sekarang juga. Presdir Wen pelan-pelan. Presdir Wen.
Bagaimana dengan barang-barang di dalam sini? Ada boneka beruang dan juga foto-fotonya. Malam hari sebulan yang lalu, Tuan Wang sudah mengurus semuanya. Sudah dibakar. Bukankah Anda juga ada di sana waktu itu? Aku hanya membakar beberapa barang yang tidak berguna. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Mana mungkin Wang Hao membakar semua kenangan kita? Dia pasti masih marah padaku. Aku harus mencarinya. Katakan padaku. Di mana sebenarnya kamu sembunyikan Wang Hao? Di mana dia sebenarnya? Kamu baru datang sekarang. Di sini dia sudah benar-benar mati karenamu. Sudah menjadi abu. Ini tidak mungkin. Kamu bohong padaku kan? Wang Hao tidak mungkin mati. Apa kamu mau menabur abunya? Bagaimana kamu bisa membuktikan abu ini adalah Wang Hao? Dua bulan lalu saat dia pertama kali menemuimu, saat itu sebenarnya dia sudah mengalami kegagalan organ total. Dia meminjam 600.000 darimu untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi kalian malah memaksanya minum alkohol. Seharusnya dia masih bisa hidup 2 bulan lagi. Sisa hidupnya jadi kurang dari 20 hari. Lalu kamu menyuruh Gu Jingcheng menyiksanya. Sisa hidupnya jadi kurang dari 10 hari. Dan yang terakhir lebih hebat lagi. Membuatnya bahkan kehilangan harapan untuk hidup. Sampai tidak bisa melakukan transplantasi ginjal buatan. Aku juga tidak tahu kenapa dia bisa suka perempuan sepertimu. Apa nuranimu sudah mati? Aku sendiri yang telah membunuh Ahao. Tapi kenapa dia tidak pernah bilang padaku? Sebenarnya hidupnya sudah tidak lama lagi. Dia juga ingin memberitahumu. Tapi apa kamu pernah memberinya kesempatan? Apa kamu tuli? Jadi begini. 1 bulan yang lalu. Sebenarnya dia tahu segalanya. Apa itu di lehermu? Hadiahnya mana? Aku lupa beli tapi lain kali pasti kugantikan untukmu. Dia tahu selama ini. Dia sudah tahu sejak lama bahwa aku selalu mengkhianatinya. Aku yang membuatnya menyerah pada akhirnya. Mengubur cinta kita dengan tanganku sendiri. Dan memantapkan hatinya. Untuk tidak bertemu lagi seumur hidup ini. Di perusahaan ada proyek yang sangat mendesak. Aku harus keluar negeri selama sebulan. Pergilah dengan tenang. Hahaha. Bodoh sekali. Ternyata tidak menyadarinya sama sekali. Kembalikan abu pacarku. Kembalikan padaku. Dia meninggalkan surat wasiat sebelum meninggal. Surat wasiat apa? Dia bilang. Tanganmu terlalu kotor. Hatimu juga kotor. Aku merasa jijik. Takut aku mati sia-sia. Ahau. Ahau. Maafkan aku. Aku tahu kamu tidak akan memaafkanku. Tapi sekarang aku sungguh ingin melakukan sesuatu untukmu. Untuk menebus kesalahanku padamu. Hahaha. Permaisuri Anda tenang saja. Pembalasan dendammu. Biar aku saja. Pura-pura sakit selama sebulan. Berbaring di tempat tidur kesakitan sampai mau mati. Pura-pura sakit. Tentu saja. Kalau tidak begini bagaimana bisa memaksa Wang Hao sampai mati? Sayang sekali si bodoh Wensong itu sampai mati pun tidak akan tahu. Wang Hao sama sekali tidak punya 3 dewa. Kau membohongiku. Haha. Nanti pada saatnya, selama kita memalsukan hilangnya Wang Hao seperti dulu, aku bisa mengambil alih posisinya. Nanti kita akan membuat sebuah kecelakaan mobil. Maka puluhan miliar harta keluarga Wensong akan menjadi milik kita. Hahaha.
Nona Wen, terima kasih kau masih mau menjemputku keluar dari rumah sakit. Presdir Wen, tunggu sebentar. Kita mau pergi kemana? Jalan kematian. Kak, ini tidak bisa dibuat bercanda. 3 kata jalan kematian itu membawa sial. Tapi aku memang ingin membawa kalian pergi bersama. Apa kau sudah tahu sesuatu? Aku sudah tahu semuanya. Termasuk kau ingin membunuhku. Membunuh demi harta. Jangan buang-buang tenagamu. Pintu mobilnya sudah aku kunci rapat-rapat. Kau gila, dengan begini kau juga tidak akan selamat. Aku berutang nyawa pada Wang Hao. Kalian juga berutang nyawa pada Wang Hao. Kalau begitu, aku akan membawa kalian pergi bersama. Bukankah aku sudah mati dalam kecelakaan mobil? Lalu ini di mana dan siapa yang bicara padaku? Apa kau tuli? Mulai hari ini, pacarmu sudah aku pelihara. Wang Hao, dia ternyata masih hidup. Jadi aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu, saat Wang Hao demi menipuku untuk bertukar takdir, menyewa seorang wanita kaya untuk berpura-pura putus denganku. Sayang, ayo pergi, kita pulang. Selama aku menemani mereka menyelesaikan sandiwara ini, dan mendapatkan ginjal yang diberikan Wang Hao untukku, aku pasti bisa bangkit kembali, menghasilkan uang 10 kali lipat 100 kali lipat dari kehidupanku sebelumnya. Saat itu aku akan membalas budi Wang Hao dengan baik. Sudahlah, sandiwara ini aku tidak sanggup melanjutkannya lagi. Oh, baiklah. Urusanku tidak ingin kuberikan. Tidak benar, kenapa semua ini jadi berbeda? Apa mungkin karena aku juga terlahir kembali? Hidup sekali lagi. Kesalahan yang sama tidak akan kuulangi untuk kedua kalinya. Permaisuri, kau kembali. Di kehidupan ini tanpaku, aku akan membuatmu menanggung rasa sakit yang menusuk seperti ribuan pisau baja menghujam tubuh. Aku akan membuatmu sama sepertiku di kehidupan sebelumnya. Menghitung sisa hari-harimu. Putus asa hingga hancur lebur. Hei Kak, berilah sedikit, berilah sedikit. Terima kasih Kak, terima kasih. Hei. Hei Kak. Beri sedikit, bagus sekali Gu Jincheng. Tanpaku, Seumur hidupmu kau hanya akan menjadi pengemis. sedangkan aku, Dokter Zhao, apa kau ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu berkencan. Demi menunggu kalimatmu ini. Aku sudah menunggu selama 5 tahun loh. Ternyata kau juga terlahir kembali. Coba tebak. Dan aku akan memulai dari awal lagi. Menyambut masa depan yang cerah.